Bagaimana dengan proyeksi Bank Dunia yang mengatakan ekonomi global ini akan tumbuh melambat di 2024? Apakah Anda sependapat kalau ini juga menjadi salah satu faktor yang mungkin akan membuat ekonomi kita juga tumbuh melambat di tahun ini? Atau Anda masih optimistis kalau pertumbuhan ekonomi kita ini mungkin akan lebih tinggi daripada tahun lalu? Ya, oke. Saya cukup setuju bahwa pertumbuhan dunia akan melambat. Jadi kita udah lihat ya baru di awal tahun kita mengalami disrupsi dari sisi supply yang kemungkinan inflasi juga akan naik. Ya, tapi kalau menurut saya faktor domestik Indonesia secara spesifik tetap perlu kita garis bawahi. Contohnya dari sisi government spending kita sudah mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 sebenarnya spending kita ini terbilang melambat. Jadi apabila dari sisi konsumsi pemerintah ini bisa didongkrak lebih tinggi, sebenarnya ini merupakan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi berdasarkan asumsi tersebut dan juga ekspor kita yang menurut saya meskipun harga komoditas global sudah melandai, tapi masih tetap sebenarnya lebih tinggi dari level pre-pandemi. Jadi ditambah dengan kita punya strategi hilirisasi, menambah nilai, menurut saya value ekspor bisa diandalkan. Jadi apabila ini memberikan feel good effect kepada sektor konsumsi, lalu kepastian atau paling sedikit menurunnya ketidakpastian di dalam confidence masyarakat, maka konsumsi pun akan stabil dan cenderung meningkat. Jadi meskipun Bank Dunia memangkas pertumbuhan perekonomian dunia ataupun Indonesia sedikit ke bawah 5%, kita tetap cukup cautiously optimistic bahwa Indonesia mampu bertumbuh sedikit lebih baik dari 5,1% di 2023. Asumsi kami masih tetap pada saat ini di angka 5,2%, didukung oleh konsumsi pemerintah, pembelanjaan pemerintah yang lebih tinggi, lalu net ekspor yang masih positif, dan mudah-mudahan ini akan memberikan dampak imbal balik yang positif dari konsumsi rumah tangga. Baik, artinya proyeksi Anda pertumbuhan ekonomi 5,2% ini akan terjadi meskipun Bank Indonesia akan mempertahankan 6% di sepanjang 2024. Betul, karena likuiditas masih cukup banyak. Yang terjadi adalah penyaluran dari sektor financing, perbankan, lain sebagainya. Ini sepertinya belum optimal. Mungkin kita kalau saya bisa lihat secara spesifik, contohnya mungkin profil terhadap resiko usaha atau bisnis ini tidak simetris. Jadi memang butuh waktu, butuh dukungan dari contohnya para pemangku kebijakan finansial untuk memberikan support bahwa penyaluran dana berlebih yang ada di sektor perbankan bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang memang membutuhkan dan juga bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Baik, lalu bagaimana kalau ternyata pemangkasan ini lebih cepat dari proyeksi Anda, mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 2024? Artinya pertumbuhan ekonomi Ya, bisa lebih tinggi lagi dari 5,2%. ya betul. Bukan tidak mungkin, Mbak Ana. Jadi memang kalau mereka dipangkas, ini tidak berarti secara otomatis gitu ya, langsung pertumbuhan ekonomi kita bisa melonjak. Salah satu analisa estimasi kami menunjukkan bahwa paling sedikit butuh credit growth ini 15% atau lebih tinggi untuk menambah 1 percentage point untuk GDP growth Indonesia. Ya sekarang ini angkanya juga kalau kita lihat hanya high single digit. Jadi memang di sini pemangkasan suku bunga ini harus dibarengi dengan optimisme yang baik dari sisi pengusaha ataupun pemberi kredit dan juga disokong, didukung oleh pembuat kebijakan. Jadi di sini kuncinya adalah itu perlu digarisbawahi. Kedua, ada dampak lagging atau apabila suku bunga itu dipangkas, maka butuh paling sedikit itu 9 bulan untuk bisa affecting economic growth. Jadi makanya ini juga konsisten bahwa kalau semuanya berlangsung dengan baik, maka 2025 pun pertumbuhan ekonomi Indonesia sepertinya bisa lebih tinggi lagi.
Baik, artinya kalau pertumbuhan kredit ini tidak mencapai 15%, mungkin pertumbuhan ekonomi kita juga akan tumbuh hanya di range 0 hingga 1% begitu Pak Enrico. Dan kalau kita melihat dari Ya, di makanya 2023 kemarin ini kan sebenarnya hanya 9 hingga 11% target Bank Indonesia. Bahkan di 2024 juga targetnya bukan mencapai 15% begitu, baru naik sekitar 1-2% dari target tahun lalu. ya, ini kan maksud kami adalah ini kalau memang berlangsung rata-rata konsisten 15%, tapi tentunya ini kan naik turun dan itu paling sedikit ya, Mbak Ana. Jadi maksud saya adalah diperlukan adanya momentum pertumbuhan kredit growth yang lebih tinggi lagi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi asumsi dasar kami juga tetap ya mungkin di kisaran 8-10% pun masih sangat mungkin ekonomi kita itu run di atas sedikit sedikit di atas 5%, itu asumsi dasar kami. Ya, jadi kedepannya memang kuncinya adalah penyaluran kredit ini harus lebih efektif dan lebih cepat. Kalau kita mau bertumbuh katakanlah di angka 5,5%. Nah, itu butuh memang consistently di atas 15%. Ingat dulu di awal-awal tahun 2000, kita punya credit growth itu 4 kali dari PDB kita. Jadi PDB kita bertumbuh 6%, credit growth bertumbuh 24% ya. Baru itu sebenarnya cocok bahwa memang multiplier-nya di kisaran 3-4. Belakangan ini multiplier-nya turun, bahkan sempat di bawah 1. Nah, berdasarkan itu, kita harus melakukan langkah strategis guna membuat penyaluran kredit ini terutama di mana ada excess liquidity pada saat ini supaya lebih cepat, lebih efisien dan lebih targeted. Baik, tadi Anda sampaikan momentum. Kalau selain kenaikan atau pemangkasan suku bunga acuan, momentum apa lagi yang bisa dimanfaatkan agar kredit ini bisa konsisten menyentuh 15% di tahun 2024 ini? Ya, tentunya mungkin dari sisi profil resiko. Ini harus bisa lebih di-manage. Jadi tentunya peran serta pemerintah juga penting. Katakanlah sektor-sektor baru di perekonomian Indonesia ataupun sektor-sektor di mana premi resikonya masih cukup tinggi. Ini perlu dibarengi dengan mungkin katakanlah program jaminan dari pemerintah ataupun juga dari sisi perbankan harus lebih mau untuk memberikan suatu nilai lending rate yang lebih kompetitif. Nah, selain itu kita juga lihat dari sisi usaha, mereka harus memperbaiki contohnya kemampuan mereka di dalam melakukan analisa cash flow, lalu memberikan strategi bisnis yang lebih jelas dan juga lebih berani untuk mengeksplor channel-channel marketing baru, seperti contohnya lewat digital marketing, online advertisement, dan lain sebagainya. Jadi diperlukan dua tangan untuk bertepuk satu sama lainnya sehingga kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, tapi kualitasnya lebih bagus.